Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 5 yang Bapak banggakan, kita akan lanjut pembelajaran PA kita bab 3 tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita mulai dengan tadarus ya, biar lebih menambah pahala kita ya. Kita lihat di kotak kecil tuh di bawah. Kita mulai ya, kalian ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم. Semoga pembelajaran kita semakin berkah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah ya, Rasul-Rasul Allah. Jadi artinya apa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita dituntut harus mempercayai dan meyakini bahwasanya Rasul-Rasul Allah itu adalah utusan Allah, diutus Allah untuk kita atau untuk umat sebelum kita ya, itu yang harus kita yakini. Yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita iman kepada Rasul itu nggak cukup dengan kita yakini doang dengan di mulut gitu ya. Ya. Tapi harus diikuti dengan mengikuti sifat-sifat yang telah diajari oleh Rasul, yang diteladani oleh Rasul. Ikuti. Kita nih umat Islam, Nabi Muhammad Rasul kita. Kita harus ikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan kita, cara kita berteman seperti apa, ya, akhlak kita terhadap orang tua seperti apa, akhlak kita terhadap guru seperti apa, itu harus diamalkan. Jangan cuma tahu doang, gitu ya. Sama gurunya harus sopan, ya, sama temennya ada sayang, jangan ribut mulu, jangan berantem mulu, beda-beda dikit ya. Namanya lagi berkumpul gitu ya, ya udah nggak usah pakai rame ribut, nggak usah. Ketemu guru dimanapun kalian berada ya, harus tegur, sapa, sopan ya. Mau kemana-mana sama orang tua, pamit, izin, bilang, cium tangan, pulang mau berangkat ucap salam, pulang sama cium tangan. Jadi senang. Ini adab, akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Kita harus ngamalin sebagai anak. Kita harus amalkan. Nggak cuman tahu sifatnya Nabi begini-begini, enggak. Kalau dia nggak diamalin percuma. Ya, nggak ada apa-apanya. Harus amalkan. Manusia pertama diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Adam. Oke, Nabi Adam alaihi salam. Jadi Adam Ayulu nih dari sini nih ya, Adam. Ya, ya. Nabi Adam. Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita lanjut kepada nama-nama nabi dan rasul Allah. Ada banyak ya nabi yang diutus Allah ke muka bumi ini, banyak ya. Ada 124.000 nabi ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Yang diangkat menjadi rasul 313. Kemudian yang tertunjuk jadi nabi dan rasul ada yaitu 313. Kemudian yang wajib kita imani itu ada 25 ya, saking banyaknya gitu ya. 25 aja dah kata Allah begitu ya. Banyak-banyak bingung kalian ya. Ini udah kita tahu dah, bahkan kita udah hafal kali Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud ya, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, kemudian Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi kita Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi ya. Kemudian sifat-sifat Rasulullah ya, kita teladani sifat-sifat. Kita harus ketahui sifat-sifat Rasul itu seperti apa. Kalau kita tahu Nabi Rasul, kita harus paham sifatnya. Sifat Nabi dan sifat Rasul itu seperti apa. Ini yang umum ya, gitu ya. Memilih beberapa manusia terpilih sebagai Rasul itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan mereka dengan manusia biasa? Pasti ada bedanya ya. Hal tersebut karena mereka memiliki sifat yang terpuji. Sifat-sifat terpuji ini wajib dimiliki oleh para rasul. Dengan sifat terpuji ini, maka para Rasulullah dapat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi wajib punya sifat yang akan Bapak bacakan nanti. Ya. Yang pertama, di antara sifat wajib ya dan sifat mustahil bagi para rasul, yang pertama siddiq ya. Jadi siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ini sifat wajib. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Lawannya sifat mustahilnya kidzib, khiyanah, kitman, balada. Kidzib, khiyanah, kitman, balada. Kita bahas yang siddiq dulu. Siddiq, semua Rasulullah wajib mempunyai sifat siddiq. Siddiq itu artinya jujur ya, dalam bahasa Arab jujur dan benar. Mustahil tuh Nabiullah Rasulullah itu punya sifat pendusta, kidzib, bohong ya. Nggak mungkin Allah ngangkat Rasul sementara orang itu pembohong, suka bohong, nggak mungkin. Makanya kita nggak diangkat jadi Rasul karena kita banyak bohong ya kan. Iya, sadarlah kita semua. Nah itu makanya kita nggak jadi Nabi Rasul. Ya mungkin kalau misalnya kita ya nggak ada sih ya, kan nggak ada nabi, nggak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Ini penutup Nabi Muhammad ya, ini cuman ini pengandaian saja gitu ya. Jauh nih sifat yang kita teladani apa ya, kita harus berbuat benar, baik, meneladani sifat siddiqnya Nabi Muhammad, jauhi sifat kidzib ya, sifat pembohong ya. Jadi kita teladani sifatnya gitu ya. Kalau buat jadi kayak Nabi susah gitu ya. Nabi itu maksum, jauh daripada dosa. Kita berbuat dosa mulu, bohong mulu ya. Nah sifat kedua amanah ya. Nabi dan Rasul itu semuanya memiliki sifat amanah. Amanah itu artinya apaan sih? Dapat dipercaya gitu ya. Dipercaya dapat menyampaikan wahyu kepada umatnya. Mustahil Rasul itu mempunyai sifat khianat ya. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Para Rasul pasti dapat menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang diberikan Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Pasti mereka patuhi
Nggak mungkin Rasul itu melanggar perintah Allah, nggak mungkin. Nggak kayak kita kadang-kadang nih sholat 5 waktu, kalau lagi malas sakit panas dikit nggak sholat gitu. Naudzubillah min dzalik kayak gitu ya. Makanya amanah gitu. Seorang yang pengkhianat bisa nggak dipercaya sama orang? Nggak mungkin orang percaya sama yang orang khianat. Oh, pengkhianat nih dia nih ya, dia berkhianat terhadap kelompok kita ya. Kalian punya temen nih main bola ya kan misalnya, atau enggak yang perempuan punya tim kumpul yang main nih, teman kalian itu berkhianat terhadap kelompok kalian, kira-kira kalian bisa mempercayai orang tersebut lagi nggak? Nggak mungkin ya kan. Wah parah dia nih misalnya gitu ya. Rasul sama Nabi nggak mungkin khianat. Yang ketiga tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan ya, sifatnya menyampaikan. Mustahil Nabi dan Rasul itu kitman, menyembunyikan informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab suci ya, kemudian disuruhnya sampaikan kepada umatmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh nyampein, berarti Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat tabligh. Disampaikan nggak? Disampaikan. Contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat tabligh. Kalau misalnya Nabi Muhammad itu mempunyai sifat kitman, menyembunyikan informasi, wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran nggak sampai ke kita. Tapi sekarang Al-Quran sampai nggak kita rasakan? Sampai, ya kan? Berarti Nabi Muhammad itu bukan seorang yang kitman, menyembunyikan informasi. Berarti Nabi Muhammad itu adalah seorang yang tabligh, yang menyampaikan informasi. Itu Nabi dan Rasul. Begitu pula nabi-nabi yang lain sama ya, bukan cuma Nabi Muhammad aja gitu. Ini sebagai contoh kitman. Kalau misalnya Rasul bersifat kitman, informasi tentang agama nggak bakal sampai ke kita ya. Mungkin kita nggak memeluk Islam saat ini kalau misalnya Nabi itu menyembunyikan wahyu, informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu harus dipahami. Yang keempat, fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, pinter ya. Mustahil Rasulullah dan Nabiullah itu balada, bodoh, nggak mungkin ya. Kalau misalnya Rasul bodoh itu repot ya. Dia tidak bisa mungkin membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil bagi Rasul ya kan. Kan coba kalian perhatikan kalau dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah banyak ujiannya. Kalau Nabi Muhammad nggak pinter-pinter cari strategi ini ya, dengan dakwatu sirran, kemudian dakwatu jahron ya, kelas 5 ya, kelas 4 kan belajar tarikh tuh, mau apa tuh, gimana nih dakwah sir, dakwah jahar, sembunyi-sembunyi dulu nih, soalnya umat Islam masih dikit, kalau udah banyak baru kita terang-terangan ya. Itu berarti kan pinter buat ngatur strategi, bener nggak? Nah kalau misalnya Nabi nggak pinter ya habis sudah umat ya. Makanya Nabi wajib pinter, wajib. Nggak mungkin Nabi itu bodoh ya, nggak ada Nabi yang bodoh, nggak ada gitu ya. Semua selain itu Nabi juga memiliki sifat-sifat terpuji lainnya banyak sekali ya. Nah kemudian dari nabi-nabi dan rasul yang 25 yang wajib kita imani itu kita kerucutkan lagi jadi 5 yang dinamakan ulul azmi. Ulul azmi itu artinya apaan sih? Adalah ulul azmi adalah nabi yang dan rasul atau Rasulullah yang memiliki keteguhan, kesabaran dan tekad yang kuat dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan tugasnya ya. Ulul azmi, ulul itu artinya ulu atau uli artinya memiliki ya. Sementara azm
keteguhan atau tekad yang kuat. Ulul azmi yang memiliki tekad yang kuat dalam mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa aja sih nabi yang tergolong ulul azmi? Ada 5 nih. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ di bawah ada banyak kriterianya. Ya, kalian bisa baca. Sabarnya luar biasa. Ya, kemudian senantiasa berdoa dan memberikan doa untuk supaya umatnya mendapat hidayah, nggak terlalu melaknat, ya. Nah, memiliki mukjizatnya luar biasa, ya. Kemudian bedanya Nabi sama Rasul itu apa, gitu ya? Bedanya Nabi dan Rasul itu apa? Kita kan bahas Nabi, Rasul, Nabi, Rasul. Nah, di sini ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nih kita bisa lihat di bawah di tabel. Ya. Berikut perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, yang pertama Nabi Allah. Yang pertama perbedaannya, seorang Nabi itu belum tentu Rasul. Tapi Rasul itu sudah pasti Nabi. Ya, Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Yang kedua, memiliki 3 sifat wajib: siddiq, amanah, fatonah. Kalau Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau Nabi cuma 3, siddiq, amanah, fatonah. Kenapa enggak tabligh? Karena Nabi itu tidak diberikan wahyu untuk disebarkan kepada umatnya. Nah itu ya bedanya di situ. Tapi kalau Rasul, tabligh, ya, diberikan ini apa namanya, untuk wahyu untuk disebarkan kepada umatnya. Tuh. Nah ini yang di bawah, tidak menyampaikan wahyu dan ajarannya, itu Nabi. Kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Kemudian persamaannya, persamaan Nabi dan Rasul itu yang pertama, Nabi dan Rasul itu seorang laki-laki, nggak ada Nabi perempuan, nggak ada ya. Nah, kemudian bersifat maksum. Maksum itu terjaga daripada dosa, ya, dan kesalahan dalam menyampaikan agama. Kemudian yang ketiga, menerima wahyu dari Allah. Yang keempat, memiliki mukjizat. Yang kelima, mengesahkan Allah. Keenam, bersifat basyariah, ya kayak manusia biasa gitu ya. Nah, sama, Nabi dan Rasul sama. Nabi makan, minum, tidur gitu. Mempunyai keluarga sama kayak manusia. Ya. Nah, di sini kita bisa mempelajari sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sangat sangat tabligh, ya, dalam menyampaikan apa yang diwahyukan kepada umatnya. Kemudian kita bisa membaca juga teladan terhadap perilaku tabligh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah cerminan tablighnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran yang kita pegang itu bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu bersifat tabligh, maha menyampaikan tabligh. Kita bisa teladani itu. Cara meneladani gimana? Kita baca Quran, udah, ya kan? Kita baca Quran, kita amalkan Quran. Ya syukur-syukur ada yang hafal Quran. Makanya semangat menghafal Quran termasuk meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang bisa kita teladani? Teguh pendirian kita, ya, dan tahan uji ketika ada ujian. Yang kedua, sabar dan tabah dalam berjuang. Yang ketiga, bijaksana dan tegas dalam menyikapi suatu permasalahan. Keempat, selalu menunjukkan akhlak terpuji kepada teman dimanapun kita berada, ya. Kemudian berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kita pelajari dari meneladani sifat iman kepada para nabi dan rasul, ya. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.